Lalu berapa lama ketika kita i'tikaf? Ini nanti belnya jam berapa? Setengah? Oh ya, nanti enggak nanggung nanti kalau ya. Berapa lama kita i'tikaf? Ikhtalafal fuqaha, para fuqaha berbeda pendapat mengenai masalah lamanya i'tikaf. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya i'tikaf. Tapi contoh dari Rasulullah jelas. Beliau selalu i'tikaf 10 hari. Jadi beliau selalu i'tikaf 10 hari, bahkan sebelum meninggal dunia beliau i'tikafnya 20 hari. Dan i'tikaf itu boleh diqodok kalau kita sudah biasa i'tikaf. Karena Rasul pernah mengqodok i'tikaf di bulan Syawal. Nah, jadi beliau pernah mengqodok i'tikaf di bulan Syawal. Tentu kalau qodok i'tikaf ini konteksnya bukan lagi untuk Lailatul Qadar, tetapi taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu tidak harus puasa. Karena buktinya beliau i'tikafnya di bulan Syawal. Padahal puasa Syawal itu berapa hari? 6 hari. Kalau 10 hari? Nah, berarti tidak harus puasa. Baik. Yang pertama, bahwa i'tikaf itu sekurang-kurangnya sehari semalam. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, untuk i'tikaf itu minimal sehari semalam. Ini cocok bagi kita yang mau latihan i'tikaf. Dan yang pengantin baru pun insya Allah istrinya tidak kelamaan ditinggal. Karena sehari semalam. Atau yang biasanya sering di WA, sering dihubungi sama istrinya, malam lagi taraweh, belum pulang ya, lagi ngaji, nanti pulang jam berapa misalnya. Yaitu seninya orang berkeluarga. Jadi itu seninya orang berkeluarga. Jangan kemudian merasa risih. Bersyukurlah karena diperhatikan oleh istrinya. Tapi kadang banyak para suami kemudian risih. Tokan takon wae. Jadi jangan gitu. Itu perhatian seorang istri. Jadi sehari semalam. Itu dalam mazhab Hanafi begitu. Yang kedua, itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, yakni sekurang-kurangnya 10 hari 10 malam. Sebagaimana praktek Rasulullah. Beliau i'tikaf 10 hari 10 malam. Ini nampaknya bagi kita masih dalam batas planning, dan kalau skripsi baru bab niat. Jadi karena skripsi itu kan ada bab niat, ada bab 1 dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya, ini dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya adalah lahdhah, sesaat. Wala hatta li aktsarihi, dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Nah, sekarang pertimbangannya kemudian teman-teman di sini bukan masalah rojih atau tidak. Tapi pertimbangannya adalah cocok atau tidak. Ini jadi problem ini. Ya betul. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Sekurang-kurangnya itu adalah sesaat dan tidak ada batasan mengenai lama banyaknya. Jadi berapa harinya tidak ada batasan. Dan inilah dalam mazhab Syafi'i. Maka untuk teman-teman yang baru belajar i'tikaf, maka silahkan untuk i'tikaf barang sesaat setelah taraweh, pulangnya agak malam. Ditanya istrinya, kok pulang malam ya? I'tikaf. Itu boleh. Jadi di sana baca Quran, di sana banyak zikir, lalu nanti pulang jam berapa? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. Pulang sebelum sahur misalnya. Itu boleh. Ini bagian dari pembelajaran bagi kita untuk beriktikaf. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan bagi kita untuk punya niat untuk beriktikaf, karena ini adalah salah satu di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasul kalau bisa kita kerjakan, maka itu adalah 10 hari terakhir.
Dan iktikaf yang wajib itu adalah ketika kita bernazar. Maka kalau nazar, maka iktikaf tersebut wajib untuk dikerjakan. Tetapi kalau tidak nazar, maka hendaknya kita mengukur kemampuan dan melihat tanggung jawab kita, melihat segala sesuatu yang menjadi beban kewajiban kita, hendaknya jangan sampai kemudian kita lalaikan. Karena tidak boleh kita melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah, tetapi kemudian kita malah melalaikan kewajiban kita. Demikian untuk pembahasan kita